ini gitu. Kalau memang launching secara ini ya live gitu. Tapi kalaupun enggak, kita usahakan tahun ini dan launchingnya online aja. Oh gitu ya. Ya, jadi kita juga sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat berlalu ya. Nah, untuk sedikit bocoran, kalau launching seandainya jadi di launching itu tempatnya apa udah ada tempat atau Belum sih. belum ada ya? Sejauh ini belum, tapi pengennya itu di tempat-tempat yang ya bukan di kota lah. Pengennya di pinggir-pinggiran sana sebenarnya pengennya. Mungkin di daerah Sembalun sana, Nah, di luar Mataram gitu di luar Mataram Nah, pokoknya. biasanya kan kebanyakan juga band-band sekarang nih launchingnya itu kan nggak hanya satu titik Satu gitu. titik, ya. Apa ada cara bikin road to-nya tuh? Kita masih rencana sih, ada rencana, tapi masih diobrolin sih sama teman-teman. Itu apakah semua mengiyakan atau tidak, itu kita masih. Nah, dari selentingan ya dari cerita-cerita teman-teman nih, musiknya Nada Lantai 2 itu mirip-mirip seperti Salon Seven. Gimana menurut Hengki menanggapinya nih? Ya memang kalau Apa inspirasinya dari sana atau? Sebenarnya sih ini ya, maksudnya kita itu memang nggak ada pikiran untuk mau jadi apa gitu. Jadi kita ini bawa ego masing-masing, saya dengan referensi saya, Erik dengan referensinya dia, Ipang juga begitu. Pas di blend hasilnya seperti ini. Jadi gitu kalau teman-teman mungkin mengira itu seperti Salon Seven atau apa, ya sah-sah saja juga ya. Gitu. Tergantung perspektif, semua orang kan punya perspektif yang masing-masing ya. Dan juga kan di setiap band itu kan ada, apalagi Nada Lantai 2 ini kan 4 kepala ya. Jadi kan sesuatu yang berbeda itu hal yang wajar. Cuman bagaimana menyatukannya itu ya. Akhirnya terbentuklah musik Nada Lantai 2. Nah, untuk basecampnya sendiri? Basecamp untuk sementara biasanya kan kita di kedai kue pancing. Tapi sekarang kita pindah ke sini dulu. Jadi untuk sementara kita di Grand Muslim 2, Blok J nomor 007. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang rindu, yang kepingin ngobrol santai, sharing-sharing sama Nada Lantai 2, bisa datang ke markasnya nih di Grand Muslim 2, Blok J nomor 7. Di sini selalu ada standby ya teman-teman ya. Standby tetap 24 jam. Nah, untuk rencana ke depan nih, selain ngeluarin album, ada nggak rencana ngeluarin merchandise atau apa gitu? Ada, kita sebenarnya ada punya kaos, ada punya ya gelang juga sih sebenarnya. Cuma masih ya tunggu albumnya jadi dulu lah. Terus sekalian mungkin sama gitu. Launching albumnya ya. Nah, di album yang perdana ini apa ada kolaborasi atau featuring dengan musisi lain nggak? Belum ada. Di sini benar-benar kita masih jalan sendiri ya. Nada Lantai 2 jalan sendiri. Kita mau lebih ke mau takar sampai mana sih kita bisa main gitu di album pertama ini. Evaluasi diri juga sih sebenarnya. Mungkin untuk album selanjutnya mungkin ya. Nah, kemungkinan sama Sitsia Fox mungkin gitu. Nah, ya. Nah, untuk album perdana ini kebanyakan menceritakan tentang ya itu tadi kan kenapa albumnya judulnya Sekitar Nada Lantai 2. Jadi kita benar-benar membicarakan tentang sekitarnya Nada Lantai 2 ini, sekitar teman-teman ini kegiatannya apa aja. Ya itu sekitar itu aja yang diangkat. Ada percintaan gitu. Iya, ada percintaan, ada kegelisahan. Ya lebih banyak sih tentang suasana yang banyak. Suasana lingkungan di sekitar ya. Nah, untuk perform sendiri selama Nada Lantai 2 perform gimana nih menurut Hengki yang yang memperkesan gitu selama perform? Selama kita perform sepertinya yang paling berkesan itu di event yang dibuat sama Mas Pi ya. Ruang Karya keberapa sih yang main, yang di waktu kita main yang di mana? Oh, kita main juga ya? Oh iya, sama itu ya? Oh yang itu? Main yang di sama mana? Sisi? Iya, karena itu? Karena gimana? Karena ada sesi diskusi itu kan. Oh iya. Jadi
kalau main doang terus nggak ada yang kritik gitu kayaknya nggak enak. Iya, nggak enak. Ya, Kita tidak sehat. Jadi selama ada diskusi itu kita tersampaikan ya apa yang pesan-pesan kita kan. Waktu itu sama titik temu ya, Sama band dari titik temu, Lombok. ya. Oh, itu yang berkenan asik ya. Seru. Itu karena masih bisa ngobrol gitu. Kalau main terus pulang gitu kan kayak Iya, nggak enak juga ya. Ya benar. Nah, untuk sembari menunggu COVID nih, apa ada rencana bikin ini? Kebanyakan sekarang kan musisi tuh bikin apa ya, video streaming gitu ya, konser di rumah gitu. Apa Lantai Dua udah buat atau mau buat atau gimana? Belum rencana bikin sih, belum. Cuma rencana launching yang seperti itu yang ada gitu. Kemungkinan Gitu ya? kalau memang si COVID ini terus-terusan begini gitu kan, suasana negara kita tetap begini, kemungkinan kita bakal launching pakai live streaming. Live streaming gitu ya. Launching. Nah, itu rencananya di mana? Di markas atau? Ya di markas aja. Berarti di lewat sosial media aja. Ya, lewat YouTube kemungkinan. Coba bisa diceritakan apa kepada Madfolk Rocks TV ke sosial media dari Nada Lantai Dua apa aja? Sosmednya kita. Oke, silakan. Jadi buat teman-teman, kita punya YouTube itu di YouTube @nadalantai2. Ada habis YouTube ada SoundCloud-nya @nadalantai2. Jangan lupa juga di follow Instagram kita ada @nadalantai2. SoundCloud sudah, YouTube sudah, Instagram, di Twitter juga ada kita @nadalantai2, di Facebook belum lah, nanti ke depan kita. Nah, buat Nada Lantai 2 mania, nggak punya lah, itulah Nada Lantai 2 lah. Ya, Nada Lantai 2 friends lah ya. Jadi bisa follow di sana. Dan jangan lupa juga support band lokal dengan membeli karya CD original, merchandise originalnya ya. Jangan lupa subscribe channel ini juga. Gimana? Madfox. Oh, Madfox ya, friend. Madfolk Rocks TV. Madfox Rocks TV. Kita udah berapa kali ya satu panggungnya? Itu udah lumayan lah kemarin ya. Lumayan lah. Cuman kita belum kolaborasi aja nih. Kita tunggu lah. Oh iya. Di markas ini kan markas baru ya. Orang kan kebanyakan taunya itu Nada Lantai 2 tuh markasnya di kedai kopi Pancing. Ya. Nah, untuk markas sendiri udah lama ya lumayan atau? Ya sudah hampir 1 tahun, tapi dipakai buat jadi markas ini baru 1 bulanan nih. 1 bulanan. Nada Lantai 2 biasanya kita tuh sering bertemu di Warjek, warung Pak Jack. Ya, warung Pak Jack. Cuman karena sekarang sudah lagi ya gitulah. Ya, jadi lagi kita juga udah lama nggak ketemu teman-teman yang lain ini. Rindu. Untuk Hengki sendiri nih, yang menjadi influence selama bermusik tuh. Influence, sebenarnya kalau influence yang paling besar itu memang nggak ada yang dominan gitu ya, tapi beberapa kayak ya lebih ke Oasis misalnya, terus band-band indie Indonesia itu hampir semua itu tak ikutin gitu kan, termasuk Silon Seven, terus kalau band-band industrinya Silon Seven, terus Padi mungkin, Gigi ya itulah. Oke teman-teman mungkin yang mau ngopi-ngopi seruput jos, kita ngopi dulu. Kita ngopi. Oke, ini kopi bukan anggur. Ini kopi bukan COVID. Ya, ada Ari Presley, siapa tahu mungkin mau ya, ini produknya SM. Siapa SM cari sendiri. Nah, kembali lagi ke Nada Lantai 2 nih. Untuk pengerjaan cover artworknya itu yang buat boleh ceritain yang buat dari Lantai 2 atau memang ada desainer khusus atau? Kalau untuk
kita cover album belum ada. Belum, sejauh ini belum ada. Kalau cover single Yuana itu kebetulan yang bikin Chunky Funky Art. Bang Chung, terima kasih banyak. Keren tuh mural artis. Dia yang buatin kita. Yang gambar rumah tuh gimana? Iya, logo juga termasuk dia yang buatin kita logo. Ada lantai 2. Ada lantai 2. Nah, ini menurut seorang Hengki nih, sebagai vokalis, sebagai musisi ya, apa ya, pergerakan musik di Lombok ini gimana menurut Hengki nih? Ya, pergerakan musik di Lombok sebenarnya cukup belakangan ini kan, akhir-akhir ini iya masih, padahal kita sebenarnya cukup baik gitu ya dalam kalau kita lihat teman-teman itu cukup baik, tapi yang bergerak jauh kan cuma Mad Fox gitulah. Yang saya lihat nih banyak lah. Jadi teman-teman mungkin entahlah apa kurangnya kita, apa salahnya kita, karena saya juga bukan orang yang suka ngulik kenapa sih kita ini stuck di sini doang, pergerakannya hanya di lingkup ini doang, padahal dari segi musikalitas teman-teman keren lah gitu yang iya. Kalau kita lihat juga dari segi musikalitas keren, fasilitas juga menunjang sebenarnya. Iya, sebenarnya. Mungkin komunikasi aja yang kurang ya. Nah, sepertinya ya kita juga mungkin berterima kasih banyak ya buat Mad Fox yang kemarin mungkin sempat ke Jawa gitu kan, mungkin ada ngobrol-ngobrol memperkenalkan gitu kan, musiknya itu menarik sebenarnya. Nah, kita tunggu. Ngomongin tour. Apa lantai 2 ada rencana untuk tour untuk album ini ya? Ya, tour ada, cuma kita belum seberani Mad Fox lah, mungkin ya, nggak tahu, kita nggak punya nyali gitu. Paling masih kalaupun tour ya Lombok, Sumbawa, mungkin mentok Bali. Apa mungkin karena waktu mungkin yang waktu juga sih, karena beberapa teman-teman ada yang bekerja segala macam. Oh begitu. Mari kita mendoakan Nada Lantai 2 albumnya cepat kelar dan promo ke titik. Ke Lombok kayaknya promo ke Lombok ada nggak ya? Lombok ada di masing-masing kabupaten kota, satu titik di masing-masing kabupaten kota. Rencananya untuk promonya. Untuk promo. Nah, untuk personel Nada Lantai 2 tuh ada 4 orang. Bagaimana, ada punya formula khusus, ada kiat-kiat khusus nggak? Ya, itu kan perbedaan pasti ada. Ya. Nah, menyatukannya itu gimana? Itu perdebatan pasti ada kan? Oh, kalau perdebatan sih mungkin semua orang sama diri sendiri aja kadang suka berdebat gitu kan, apalagi sama temen. Menyikapinya itu gimana? Iya, kadang kita karena udah lama main bareng gitu ya. Ya udah, kalau ada satu yang berbeda atau satu yang ada masalah, udah biarin aja, nanti balik sendiri. Yang penting tetap mau produktif lah, itu aja kalau kita. Yang terpenting kan bagaimana menyatukan ego itu ya. Iya, itu. Itu bagian dari proses berkarya, proses pendewasaan diri juga kan. Ya, jadi kita balik lagi ya, masalah ego tadi tuh bener-bener kita ini bawa sendiri gitu. Kamu sukanya begini, kamu suka main kayak gini, ya udah pas ngetek isi aja kayak gitu. Nanti kalau kurang-kurang apa kan ya tetap saling terima masukan lah. Nah, untuk rencana ke depan nih, ada rencana pribadi nih di luar Nada Lantai 2. Ada rencana bikin project solo gitu? Sempet ada pikiran untuk bikin project solo, tapi masih jauh lah, masih rencana aja sih bikin project solo. Kalau ada rencana? Ada rencana. Kira-kira namanya apa? Hengki? Iya, pakai nama aja, nama sendiri. Mantap. Apa kalau dari segi musiknya apa sama Nada Lantai 2 atau ada perbedaan? Dari segi musik mungkin agak beda ya. Ada satu genre musik yang bener-bener pengen saya bawain gitu kan. Tapi yang mungkin nggak sempat di Nada Lantai 2 bisa diluapkan di
project solo. Ya entah nanti project solo atau project bareng project duo mungkin trio atau apalah, nanti kita tunggu aja. Nah, awal terbentuknya Nada Lantai 2 ini selain untuk pendirinya siapa ya? Hengki sendiri saya atau? Sendiri. Waktu itu saya sama sama Erik sama Ade. Berarti belum ada pergantian personil selama ini atau? Belum. Untuk pergantian personil belum. Kita awalnya bertiga. Akhirnya ngajakin Ipang. Nah, Ipang tertarik. Ipang sebagai basis ya? Ipang sebagai basis. Katanya sih kebanyakan orang Ipang tuh sukanya musik dangdut gitu ya? Emang dia Melayu. Oh, Melayu gitu? Dia Melayu, tapi oke lah kalau di kita dia bisa, egonya bisa diredam. Bisa menyesuaikan juga ya? Nah, sejauh ini menurut Hengki sendiri ya, progres Nada Lantai 2 tuh udah seberapa gitu maksudnya? Seberapa jauh? Kalau progres dari segi musikalitas lah. Kalau progres dari awal sekali itu, dari awal, jadi Yuana itu kan lagu dari kita berbicara lagu Yuana. Yuana itu sudah mungkin puluhan kali take ya, take ulang, mix down, take ulang, mix down gitu kan, denger oh ininya masih kurang, take ulang lagi, ini masih kurang. Kalau lihat dari pertama kali ngetek sampai sekarang ya lumayan lah. Walaupun belum baik, tapi di awal kalau saya dengar sekarang itu wah menjijikkan itu hasilnya. Dan sekarang lumayan lah. Sekarang lumayan. Lumayan. Serius, jadi sudah berapa kali take ya lagu ya? Udah puluhan kali take gitu. Nah, itu nyiptain siapa? Yang nyiptain lagu itu yang nyiptain Erik. Dari ceritanya si Ade. Gitu. Jadi pengalaman pribadi Ade kayaknya. Iya. Kayaknya punya ada sesuatu tentang lagu itu ya. Proses take-nya capek. Itu jadi single pertama ya? Single pertama. Nah, untuk album kedua nih, apa udah ada materi atau mungkin udah dipersiapin dari sekarang gitu kan untuk album materi? Materi sudah ada sebenarnya. Materi album kedua sudah ada. Jadi kemungkinan kalau ini kelar launching langsung garap album kedua. Langsung garap ya sekalian ya. Tahun 2020 nih. Iya, kalau 2020 ini bisa launching, 2021 ya album baru. Album baru ya. Karena lumayan ya, dari 2018 ya harusnya sudah dirilis kan. Waktu itu kita nunggu ya, sempat. Dan Lantai 2. Nah, selain bermusik, kesibukan seorang Hengki LD ya, kalau manggilnya Hengki Nada Lantai 2 nih. Apa nih? Kerja di salah satu perusahaan swasta. Provider atau apa? Ya, provider. Nah, itu membagi waktunya itu gimana? Ya karena untuk sekarang ya teman-teman pada di sini gitu. Jadi nggak repot juga sih bagi waktu. Pulang kerja, teman-teman masih proses. Ya karena mungkin saya juga nggak ngurusin mixing mastering, jadi nggak terlalu repot sih, cuma nyanyi gitu ya kalau ada waktu. Nah, album ini kan sempat ya bisa dikatakan waktu itu apa ya, yang hilang maksudnya waktu itu karena komputer rusak terus hilang semua datanya hilang atau jadi ngulang dari awal kan? Ada beberapa data yang selamat sebenarnya. Jadi harddisknya tuh rusak satu isinya. Jadi kita sempat macet itu 6 bulanan lah, macet, nggak produksi sama sekali. Baru beli PC baru bisa jalan lagi. Jadi album perdana ini termasuk memakan waktu yang ya bisa dibilang 2 tahun ya? Iya 2 tahun, karena belajar terus sih sebenarnya, belajar gitu kan, karena mau sebenarnya ada sempet ada niat buat minta bantuan ke teman-teman yang sudah biasa recording, yang punya home recording lebih baik, tapi nanti dulu coba dulu gitu kan, maksudnya kita mau hasil kita sampai segimana sih gitu kan. Ya karena yang mahal itu kan proses gitu. Jadi kita benar-benar nikmatin lah prosesnya, kalaupun lama dimanapun hasilnya nanti ya itu urusan belakang. Untuk di album perdana berjudul
sekitar nada lantai 2. Menurut Hengki yang memiliki ini apa ya, yang ini berkesan kali, punya cerita tersendiri lah dengan lagu di album sekitar nada lantai 2 nih. Yang mana kira-kira lagunya? Kalau dari segi ini lagu sama aja sih semua. Sama ya? Ya nggak ada yang bener-bener, tapi memang yang euforianya paling menarik itu ya si Yuwana ini. Yuwana nih ya? Dari mungkin teman-teman yang lain juga sama. Udah banyak yang hafal lagunya tuh ya? Ya alhamdulillahnya. Jadi beberapa teman-teman itu banyak yang minta cepetan rilis gitu ya untuk si Yuwana dengan recording yang baru, karena yang lama kan itu jelek banget lah. Sama ada satu lagu lagi agak cengeng juga sih sebenarnya gitu kan. Itu lagunya judulnya apa? Judulnya Ingin Kau. Ingin Kau. Itu belum ada di record, cuma kita sudah beberapa kali bawain live di Sunday Musik, terus waktu acara ulang tahun Kota Mataram di depan kantor wali kota, ya sudah beberapa kali dibawa di Tadarus Budaya dulu ya, budaya sempat bawa juga di sana. Tahun lalu ya tuh? Ya tahun lalu. Nah, bagaimana teman-teman Nada Lantai 2 membangun semangat ya? Waktu itu kan sempat albumnya kan bisa dibilang apa ya, hampir nggak jadi dirilis kan karena masalah teknis gini. Nah itu gimana tuh membangunnya? Membangun semangat karena kita kan basicnya pengamen nih. Jadi ngamen itu kadang jenuh gitu kan. Itu jenuh lagu orang tapi nyanyiin lagu orang tapi nggak ada lagu sendiri, nggak ada gitu kan. Kok lagu sendiri nggak jadi. Nah ada satu ketika itu, maksudnya orang-orang yang datang, teman-teman yang datang gitu loh, teman-teman itu pada request lagu kita gitu kan. Lagumu dong gitu. Akhirnya ternyata banyak. Kan awalnya tuh siapa sih yang mau denger gitu kan, awalnya siapa sih. Ternyata banyak yang mengapresiasi ya. Entahlah, kalaupun apresiasinya itu mungkin karena pertemanan atau kita juga nggak tahu kan. Tapi yang jelas buat jawab itulah kita coba refresh lagi diri, ayolah kita kelarin album ini. Yuwana. Kalau untuk genre sendiri kan Nada Lantai 2 tuh pop rock ya? Ya nggak tahu sih ya, tergantung pendengar. Kalau kita sih mungkin tapi lebih ke pop kayaknya lebih ke pop ya, pop agak sedikit apa ya istilahnya. Ya nggak tahu sih, nggak arti juga kalau genrenya pop aja lah. Nah, apa memang ada segmen khusus yang dibangun sama Nada Lantai 2? Misalnya segmennya cewek, anak kuliahan, anak sekolahan gitu ya? Nggak ada pendengarnya sih. Umum ya, bebas ya? Karena ya kayak tadi sekitar Nada Lantai 2 bener-bener lagu ini yang menceritakan tentang kehidupan sekitar, tentang personilnya, tentang lingkungan, tentang personilnya, tentang kita ada si senja di balik gunung itu, tentang suasana di Pantai Ampenan gitu. Kayak gitu lagi. Itu kebanyakan si Erik yang buat liriknya tuh. Iya, lirik ya si Erik, terus saya sebagai saya, Ade juga ada sih. Ya hampir merata. Nah, untuk promo di radio. Setelah album untuk promo album perdana nih kan, itu kan pasti promonya di radio-radio. Ya, rencana. Apa sudah ada kontak dengan radio-radio itu gitu? Kalau radio sih yang ngontak paling baru Pro 2 sih. Kalau yang lain kita masih belum ada kontak sama sekali. Untuk itunya. Ya. Nah, untuk yang menarik ini kan personel dari Nada Lantai 2 itu yang boleh dibilang familiar itu sih, selain Hengki, Ipang. Basis sejuta umat. Karena Ipang tuh juga mainnya sama Yuda gitar Octavia. Sama Yuda, ya banyak lah ya. Nah, menurut Hengki sendiri, seorang Ipang itu di lingkup Nada Lantai 2 tuh gimana tuh?